Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas statement dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang membuat heboh dunia industri air kemasan. Ya, karena di videonya itu Kang Deddy bilang, ya ini bilangnya sih tidak eksplisit ya, jadi yang disimpulkan dari video itu, begitulah maksud saya. Seakan-akan sumber air dari air kemasan Aqua itu dari air sumur bor. Woi, heboh orang. Heboh. Wah, penipuan ini. Oh, kira-kira gitu ya. Tapi ternyata banyak yang terkecoh. Termasuk anggota DPR, Kementerian ESDM, dan ahli-ahli yang mengusulkan untuk mencabut izin dari Aqua. Mereka nggak ngerti sebenarnya apa gitu yang dimaksud oleh Kang Deddy ini. Ini menarik ini, ya. Menarik nih. Oke deh, tapi sebelum itu, ini cepet nih saya nih ya. Mau numpang lewat yang lucu-lucu dan nih, bener-bener lucu nih ya. Langsung nih yang pertama nih ya. Kita tahu kan, akhirnya katanya deal antara para SPBU swasta dengan Pertamina selesai dan akhir bulan ini mereka tidak lagi kekosongan BBM. Oke? Menariknya, Pak Bahlil bilang nanti kuota impor BBM 2026 dibuka. Ya. Lucunya, ini lucu menurut saya. Swasta kita berikan, 110% dari 2024, bukan dari 2025. Ini aneh bener ya. Udah jelas 2025 itu kuotanya adalah 110% dari 2024. Dan kurang kan, di September saja sudah habis. Mau juga kuota 2026 itu 110% dari 2025 dong. Ini dari 2024, artinya sami mawon dengan kuota 2025. Aneh nih. Saya nggak tahu ya, ini maksudnya apa ya. Ini kalau dari undang-undang monopoli sih, kalau digugat di PKPU, bisa menang nih ya penggugatnya. Tapi oke lah, itu terserah mereka. Jadi mohon maaf nih, menurut saya ini kebijakan yang tidak bijak dari seorang Bahlil. Di sini dikatakan pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kuota impor BBM tahun 2026 akan tetap berlandaskan asas keadilan. Asas keadilan yang mana? Dan kepatuhan terhadap regulasi. Ya. Jadi terkait 2026 kita akan berikan kuota juga. Ya, tapi tadi 110% dari 2024. Artinya sama dengan kuota impor 2025 ini yang September sudah habis. Sepertinya Bahlil ini mau mengharapkan nanti di 2026 nggak sampai September habis lagi tuh. Ya, mesti impor lagi melalui Pertamina. Aduh, capek deh. Oke, ini Menteri Koboi ini ya. Menteri Keuangan Koboi Purbaya Yudi Sadewa. Mohon maaf ya kalau Anda merasa saya tidak suka dengan Pak Purbaya, bukan itu maksud saya. Saya mengkritisi hal-hal yang menurut saya kebanyakan gaya dari Pak Purbaya. Tapi dari beberapa kebijakan bagus. Misalnya dia membiarkan kejaksaan tanda kutip yang mengobrak-abrik bea cukai yang ada di bawahnya. Ya, kemudian juga dia mau membereskan pajak karena ada oknum-oknum pajak yang katanya suka memeras. Nah, sini kita lihat nih ya. Dia kan membuka ini ya kanal pengaduan yang singkatnya WBS, Whistle Blowing System.
lapor Pak Purbaya itu seperti meniru lapor Pak Wapres Gibran waktu itu ya. Jadi sudah ada 28.390 laporan sejak diluncurkan 15 Oktober lalu. Ya. Bla 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 ya. Nah, kemudian dari laporan itu Pak Purbaya dengan kencang bilang, "Ini ada laporan pegawai bea cukai nongkrong di Starbucks, akan saya tindak," katanya. Belum diperiksa dia udah ngomong gitu ya. Ternyata laporan itu nggak benar ya. Oleh karena itu Pak Yunus Hussein bilang, laporan WBS whistle blowing system, yaitu ya lapor Pak Purbaya, belum tentu benar. Jangan langsung dipercaya kemudian diumumkan kepada publik untuk mencari popularitas instan yang murahan. Saya setuju ini sama Pak Yunus Hussein ya. Lebih baik diselesaikan dulu secara internal. Karena menyangkut staf Menkyu sendiri dan tidak akan melukai harga diri dan institusi. Nah ini kan dia melukai harga diri dari institusinya sendiri kan. Yang dia bilang, nih ada pegawai bea cukai yang nongkrong-nongkrong di Starbucks. Bicara soal apa ya? Mobil kalau nggak salah. Ini kan sama aja, melukai harga diri institusi dan stafnya. Gimana ini Pak Purbaya? Ya, ini yang saya kritik ya. Jadi Anda dengar dulu kalau saya bahas soal Purbaya ya. Kemudian Pak Purbaya kan juga lagi mau membenahi Cortex ya. Sistem perpajakan yang memang sejak tahun lalu itu problem ya. Caranya katanya memanggil para hacker terbaik Indonesia untuk memperbaiki dan menguji keamanan sistem tersebut. Kalau menguji keamanan saya setuju pakai hacker. Kantor saya juga dulu punya hacker. Wah keren hacker saya ya. Tapi kalau untuk memperbaiki sistem Cortex-nya, sorry, itu bukan kerjaan hacker. Tapi kalau untuk memperbaiki keamanan, betul ya. Jadi dia bilang hacker kita jago-jago, benar. Saya juga punya kok hacker yang jago dulu ya. Iya, yang saya panggil tuh ranking-ranking dunia yang jagoan. Is oke lah ya. Bagus untuk menguji keamanan. Ya, tapi lucunya di sini menurut saya agak sedikit arogan ya. Mohon maaf ya Pak Koboy. Dia bilang ingin mengajak Kementerian Komunikasi dan Digital, dalam hal ini Komdigi, belajar keamanan cyber dari Kementerian Keuangan. Dari mana? Kementerian Keuangan kompetensinya bukan keamanan cyber. Memang benar sekarang dia pakai hacker, kalau sudah datang nih ya hackernya ya, untuk menguji keamanan Cortex. Tapi meminta Komdigi untuk belajar keamanan cyber dari Kementerian Keuangan, ya, ini sombong banget gitu ya menurut saya ya. Dia bilang lagi kalau nanti cyber security udah top di sini, udah top dalam arti kata ya tadi sudah dibantu oleh hacker-hacker ya untuk diperbaiki. Tapi bukan berarti di sini dia bilang nih ya, saya akan ajarin ke semua kementerian kelembaga di Indonesia, termasuk Kominfo. Aduh, hebat ini Pak Koboy ya. Dia mau ajarin soal cyber security gitu ya. Padahal bukan kompetensi Kementerian Keuangan, ya. Nah, ini dia nih. Ribut juga kan dia sama Deddy Mulyadi. Dia bilang kan ada beberapa Pemda, ada 15 kalau nggak salah ya, yang uangnya mengendap di deposito. Saya setuju bahwa dana APBD Pemda gitu ya, tidak boleh dibiarkan terus-menerus mengendap. Itu harus dipakai untuk pembangunan yang memang diperlukan, misalnya perbaikan jalan seperti yang sudah saya bahas ya. Tapi kalau ada jalanan rusak nggak diperbaiki tapi uangnya ditaruh terus di deposito, ya itu nggak benar. Di situ saya setuju. Tapi masalahnya salah satu yang disenggol sama Pak Koboy adalah Pemda Jawa Barat. Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Dia bilang ada berapa itu ya? 4,17 triliun uang Pemda Jabar yang nganggur dan ditaruh di deposito. Akhirnya Deddy Mulyadi periksalah ke Bank Jabar, nggak ada. Kemudian ke BI langsung, karena katanya Pak Purbaya dapat data dari BI. BI pun bilang tidak ada. Yang adanya cuman di giro. Nah, ginilah ya, garis besar ya. Pada umumnya rekening banyaklah kita
permudah aja ya, ada rekening tabungan, rekening giro, sama deposito. Biasanya giro sama tabungan tergantung banknya sih ya. Giro sedikit lebih rendah dari tabungan. Bahkan kadang-kadang ada rekening giro yang nggak ada bunga, tapi adalah, tapi kecil gitu ya. Yang kedua, tabungan. Yang ketiga, yang lebih besar adalah deposito. Nah, jadi Pak Purbaya menyoroti, uang itu jangan dianggurin dong, cuman ngambil bunga di deposito. Pakai untuk belanja yang kebutuhan masyarakat daerah itu, setuju. Tapi ternyata datanya Pak Purbaya yang katanya dari BI, enggak akurat. Karena Kang Deddy nanya langsung ke BI, nggak ada. Jadi yang salah siapa? Itu satu ya. Kedua, Pak Purbaya nggak mau merasa bersalah. Dia bilang, saya kan dapat datanya dari BI. Lah, buktinya BI bilang ke Kang Deddy nggak ada. Jadi siapa yang salah? Terus itu dua ya. Ketiga, tetap aja Pak Purbaya ini bilang, lah dia taruh di giro. Kan yang ada di giro katanya ya. Iya dong, di giro itu kalau ada keperluan tinggal tulis cek keluar. Lah itu lebih salah katanya. Lucu ini Purbaya. Dia bilang apa? Giro itu kan bunganya kecil, malah rugi. Nanti dia diperiksa sama BPK tuh. Astaga. Makanya Deddy Mulyadi kesel nih ya, bilang, mesti taruh di mana? Di bawah kasur. Halo. Oleh karena itu Kemendagri dan DPR siap memediasi kementerian ini, Menkyu lah ya, Menteri Keuangan dengan Kang Deddy. Dia bilang DPR meminta Pak Purbaya harus ubah pola klasiknya. Nah, ini kita masuk nih. Republik Merdeka Online mengeluarkan berita bahwa pemerintah harus cabut izin usaha Aqua. Wah, gempar kan beberapa hari terakhir ini kan. Nah, kata Republik Merdeka Online, temuan hasil inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Kang Deddy lagi nih ya, terhadap salah satu sumber air kemasan yang bermerek Aqua di Subang, Jawa Barat, adalah persoalan serius. Ini kata Republik Merdeka Online ya. Dalam sidak tersebut, Deddy Mulyadi menemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor. Wah, hebat. Wih, ternyata air yang kita minum tuh air Aqua dari sumur bor. Wih. Nah, kemudian Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam mengatakan, jika hal tersebut benar, itu adalah penipuan yang serius bagi konsumen. Astaga, keras nih ya. Pemerintah wajib mengusut tuntas dugaan skandal penipuan tersebut. Sebab Aqua selama ini berpromosi bahwa sumber air yang digunakan 100% berasal dari air pegunungan murni. Jika hal ini ya benar nih ya, tidak menutup kemungkinan ya ditutup tuh izin Aqua ya. Pemerintah katanya tidak perlu takut karena rakyat akan memberikan dukungan, kata Saiful Anam. Nah, kan kita tahu tuh ya tadi ya, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kan melakukan sidak ke perusahaan air mineral kemasan Aqua di Subang, Jawa Barat. Diunggah di kanal YouTube pribadinya, ya. Kang Deddy katanya terkejut. Ternyata sumber air pabrik Aqua bukan dari mata air pegunungan yang murni, melainkan berasal dari sumur bor, ya. Fakta itu didapat Kang Deddy saat menanyakan sumber air produksi Aqua. Nah, ada seorang perempuan yang katanya perwakilan dari perusahaan itu yang bilang sumber airnya dari bawah tanah, Pak, katanya. Nah, kemudian dikira oleh saya air permukaan, air sungai, atau air dari mata air. Berarti ini bukan dari mata air ya, kata KDM lagi. Dan dijawab sumber air dari tanah dalam. Mendengar penjelasan perusahaan, KDM lantas menyinggung potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air pengeboran, mengingat pabrik Aqua di Subang tersebut menghasilkan
2 juta lebih liter per hari. Buset. Oleh karena itu, nah ini dia, DPR pun akhirnya heboh. Dia mengakui promosi penjualan Aqua adalah bentuk iklan yang menyesatkan. Wah, ini lebar nih ya. DPR turun tangan. Kementerian ESDM juga bakal evaluasi izin air tanah untuk produsen air minum dalam kemasan. DPR heboh, Kementerian ESDM heboh ya. Akhirnya Aqua mengklarifikasi soal sumber air dari sumur bor yang dikatakan oleh Deddy di kanalnya Deddy Mulyadi katanya ya. Dikatakan produsen Aqua ini PT Tirta Investama memberikan klarifikasi terkait video yang menampilkan kunjungan Deddy Mulyadi ya di pabrik Aqua Subang. Klarifikasi ini meluruskan. Nah, berarti yang tadi nggak lurus dong infonya ya. Yang saat ini beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Aqua menggunakan air dari sumur bor biasa, bukan dari air pegunungan, serta menyoroti isu pajak, SIPA, dampak lingkungan, hingga kontribusi sosial perusahaan. Jadi katanya ya, kami ingin tidak ada kesalahpahaman di masyarakat, kata Aqua di laman resminya Kamis lalu. Nah, langsung aja kita lihat berita dari Tribun Jabar nih ya. Kemudian, ini menarik nih. Deddy Mulyadi tegaskan Aqua gunakan air pegunungan. Padahal sebelumnya kan video pertama bilang dari air sumur bor. Sekarang Deddy Mulyadi tegaskan Aqua gunakan air pegunungan. Pakar ITB dan UGM jelaskan sumber aslinya. Nah loh, di situ kita lihat ya foto Kang Deddy tos-tosan tuh sama karyawan Aqua. Karena karyawan Aqua mendesak Deddy untuk menegaskan sebenarnya apa sumbernya ya. Kan mereka merasa terancam dong ya, kalau sampai ditutup itu pabrik Aqua berapa ribu karyawannya ya. Oke. Nah, dikatakan di sini menurut Tribun Jabar, Gubernur Deddy Mulyadi dalam kunjungan kedua ke pabrik Aqua di Subang mengakui jika sumber air utama yang digunakan Aqua adalah benar dari mata air pegunungan. Nah loh, jadi yang pertama, yang salah siapa? Seorang perempuan yang menjelaskan atau apa? Nah, nanti dulu ya. Dalam video yang beredar, KDM menyambangi sejumlah karyawan Aqua. Mereka menanyakan kepada KDM. Karyawannya nanya ke Kang Deddy soal isu yang akhirnya beredar di lapangan yang merugikan Aqua kan. Karena katanya airnya bukan air pegunungan, dari air sumur bor. Ya, yang dinilai menyudutkan Aqua, ya, di mana video pertama Kang Deddy itu menyimpulkan air baku Aqua diambil dari air tanah yang menggunakan bor, jadi air sumur bor, yang layaknya untuk kebutuhan rumah tangga. Nah itu kan merugikan Aqua. Oleh karena itu, Kang Deddy bilang itu berkembang di kalangan netizen yang mengambil kesimpulan sepihak. Jadi bukan ucapan Kang Deddy asli gitu lah ya. Itu yang disimpulkan oleh netizen. Ya. Para karyawan Aqua pun beramai-ramai menanyakan maksud ucapan KDM. Apa sih maksud Bapak tuh di video yang pertama? Gitu. Kemudian KDM pun mengklarifikasi ucapannya sambil mengakui bahwa dari awal Aqua dibangun di Subang, air bakunya berasal dari mata air pegunungan. Nah loh, memang saya datang ke sini ada niat nggak untuk jelek-jelekin Aqua? Begitu tanya Kang Deddy, nggak ada. Yang protes tuh netizen. Dengan kata lain, netizen tuh salah mengartikan video pertama Kang Deddy. Wih, lanjut dulu nih. Kemudian para karyawan menegaskan lagi dengan bertanya,
Jadi mata air clear ya, maksudnya clear ya, bukan mata air sumur bor ya, gitu. Ya, kata Kang Dedi, mata air clear dari pegunungan, jawab KDM menegaskan. Lega dah, bukan promosi ya, lega dah. Saya kan suka minum aqua di rumah, juga langganan aqua tuh ya. Lega dah, ternyata air pegunungan, bukan air sumur bor gitu ya. Dalam video lainnya yang diunggah KDM melalui akun Instagramnya, ia mengunjungi perusahaan-perusahaan hanya untuk memastikan perekonomian di sekitar pabriknya berkembang. Jadi sidaknya Kang Dedi ke perusahaan aqua itu hanya untuk memastikan perekonomian. Jadi bukan untuk memeriksa sumber air gitu, bukan. Dengan kata lain, masyarakatnya sejahtera. Dia mau memastikan itu. Infrastruktur jalannya baik, dan anak-anak penduduknya sekolah dengan baik. Itu saja tujuan Kang Dedi, bukan untuk menyelidiki sumber air gitu. Tapi DPR heboh, Kementerian ESDM heboh. Itu ada satu ahli tuh yang minta untuk ditutup, heboh. Kena prank kali ya. Kemudian, terkait pengertian istilah air pegunungan ini memang sering salah diartikan. Saya juga dulu pikir dari air pegunungan, berarti airnya dari gunung dialirkan pakai pipa kali ya, gitu. Iya, saya nggak ngerti juga sebenarnya ya. Jadi benar ini, terkait pengertian istilah air pegunungan ini memang sering disalahartikan. Banyak yang menafsirkan bahwa air pegunungan itu langsung diambil dari sumber air yang ada di pegunungan. Seperti saya nih, dan juga netizen lainnya kan. Kemudian pakar hidrogeologi dari ITB, Profesor Lambok Hutasoid menjelaskan, yang dimaksud air pegunungan yang digunakan industri air minum dalam kemasan bukanlah langsung dari mata air yang muncul di permukaan daerah pegunungan, seperti yang saya pikirkan. Dari gunung dialirkan pakai pipa kali gitu. Bukan itu katanya. Menurutnya, sumber air pegunungan itu berada dalam sistem akuifer. Nah, ini sederhananya begini ya. Yang dihasilkan dari proses alami di pegunungan. Jadi sistem akuifer itu dihasilkan dari proses alami di pegunungan, yaitu hujan yang meresap ke dalam tanah lalu mengalir ke sumber air ya, dan diambil dari akuifer. Jadi ada aliran dah, sebut aja gitu ya, yang namanya akuifer yang di bawah tanah di pegunungan. Ya. Kemudian jadi ada air hujan atau apa gitu ya, meresap ke dalam tanah, mengalir ke sumber air, diambil dari akuifer bawah tanah di pegunungan. Nah, ada alasan ilmiah mengapa industri besar memilih sumber air dari pegunungan. Nah, kan masuk di akuifer dalam bawah tanah, terus mengalir, nah di situ diambil. Memang pasti ngambilnya dari bawah tanah, tapi bukan sumur bor, dari akuifer tadi, gitu. Gitu deh, kira-kira ya. Jadi ada alasan ilmiah mengapa industri besar memilih sumber air dari pegunungan tadi, yang bukan dari pipa ya, itu masuk ke dalam, meresap ke dalam tanah, ke akuifer, sistem akuifer. Udahlah, rumit lah nerangin akuifer, tapi gitu aja lah, meresap ke dalam tanah, ada sistem akuifer, kemudian diambil dari saluran akuifer itu, bukan dari sumur bor. Kenapa? Karena tidak semua air tanah aman untuk dikonsumsi, meski air tanah kadang mengandung mineral, salah satunya kromium 6, sangat beracun. Ya, jadi pakai air pegunungan ya, yang meresap ke dalam tanah, masuk ke sistem akuifer, kemudian diambilnya ya dari dalam tanah juga, bukan sumur bor gitu. Jadi tidak sembarangan menggunakan air tanah untuk air minum, harus dianalisis kimianya terlebih dahulu. Jadi jelas ya, ini airnya dalam bukan dari air sumur bor, tapi dari sistem akuifer. Gitu deh. Oke?
Jadi selamat Kang Deddy berhasil ngeprank DPR, Kementerian SDM, dan satu ahli tadi tuh yang minta Aqua untuk ditutup. Ya. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.